Flavonoid ini bertanggung jawab terhadap pembentukan pigmen tumbuhan. Ya, jadi ada warna kuning, merah, biru. Kemudian ada juga kopigmen. Apa itu kopigmen? Kopigmen ini adalah suatu struktur yang tidak menghasilkan warna, tapi ketika dia distimulasi maka akan menghasilkan warna. Maka kita kenal sebagai kopigmen. Ya. Namun tidak semua warna itu dihasilkan oleh flavonoid. Ada beberapa metabolisme lain yang juga menghasilkan warna. Kenapa bisa demikian? Karena warna itu sebenarnya bukan terkait dengan flavonoidnya, melainkan terkait dengan struktur di dalam flavonoid itu. Kenapa struktur itu bisa menghasilkan warna? Ya, mungkin Anda sudah pernah mengenal istilahnya adalah gugus kromofor. Jadi ketika ada satu struktur senyawa mengandung gugus kromofor rantai panjang, jadi gugus kromofornya itu panjang, maka akan semakin berpotensi menghasilkan warna. Jadi ketika flavonoid dikatakan berwarna ketika memang dia memiliki gugus kromofor yang panjang. Contoh gugus kromofor yang panjang lainnya itu ada di beta karoten. Nah, beta karoten ini bukan flavonoid, melainkan struktur terpenoid, dan dia memiliki warna. Kenapa memiliki warna? Karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau gugus kromofor yang panjang. Sifat flavonoid. Nah, di alam flavon dan flavonol ditemukan pada hampir semua tumbuhan. Kemudian ada isoflavon, biflavon, ini hanya berada pada beberapa tumbuhan. Ya, contoh biflavon ini sedikit pada Angiospermae. Isoflavon biasanya lebih banyaknya itu di kedelai. Kan di kedelai kita kenal ada dejane, kemudian ada genistein. Ya, itu adalah isoflavon khas yang ada di kedelai. Kalkon, auron jarang ditemukan. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa kalkon dan auron ini, ya khususnya kalkon ya, kalkon ini dia merupakan prekursor untuk pembentukan flavonoid berikutnya. Kemudian juga dalam satu tumbuhan terdapat campuran flavonoid. Jadi kadangkala seringkali satu tumbuhan itu mengandung lebih dari satu flavonoid. Dan flavonoid ini ada dalam bentuk aglikon dan juga glikosida. Nah, ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena bentuk aglikon dan glikosida ini akan menjadikan sifat flavonoid berbeda. Jadi flavonoid aglikon itu cenderung kurang polar dibandingkan dengan glikosida. Sehingga pada saat ekstraksi, pemilihan pelarut ini akan menentukan terkait dengan flavonoid yang bisa dihasilkan. Dan perhatikan, kalau dia adalah flavonoid glikosida, ya, apakah dia O-glikosida atau C-glikosida? O-glikosida mudah sekali terhidrolisis, namun lebih umum terdapat di alam. Jadi flavonoid yang ada di alam itu cenderung bersifat atau berbentuk O-glikosida dan mudah terhidrolisis. Sehingga kalau Anda ingin mengambil flavonoid O-glikosida, maka sebaiknya gunakan metode ekstraksi dengan cara. Tapi kalau seandainya ya yang kita inginkan adalah C-glikosida, yang mana flavonoid ini sebenarnya jarang ditemukan di alam, tapi ada gitu ya. Namun dia sulit terhidrolisis, sehingga aman ketika kita menggunakan cara panas, ekstraksi dengan cara panas. Dari flavonoid O-glikosida sendiri dan C-glikosida sebenarnya yang aktif ya, memiliki aktivitas farmakologi itu sebenarnya di aglikonnya. Jadi flavonoid itu aktivitas farmakologinya ada di aglikon, bukan di glikosidanya. Sehingga ya, cenderung sebagian besar orang ketika mengekstraksi flavonoid itu menggunakan cara panas. Kenapa menggunakan cara panas? Karena mereka ingin mengambil aglikon sebenarnya. Ya. Jadi mereka kadang ingin mengambil aglikon, di mana tadi struktur yang memberikan aktivitas itu lebih banyaknya adalah aglikon, bukan struktur gulanya. Sehingga ketika Anda misalkan, Pak, saya ingin mengekstraksi flavonoid dengan cara panas, boleh? Ya boleh, gitu. Silahkan ya. Tapi kalau Anda ingin spesifik mengekstraksi atau mengisolasi O-glikosida, maka gunakan cara dingin. Sifat lainnya dari flavonoid ya, umumnya larut dalam air dan etanol ya, karena ada hidroksidanya. Ada hidroksinya. Flavonoid tidak larut dalam eter minyak bumi yang terlalu nonpolar ya, kecuali ada satu flavonoid yang larut sebenarnya. Namanya adalah isoflavon. Isoflavon cenderung larut di pelarut-pelarut nonpolar. Tapi sebagian besar flavonoid biasanya semipolar.
Flavonoid ini memberikan serapan kuat pada daerah spektrum UV dan tanpa sistem aromatik terkonjugasi ataupun chromophore. Jadi flavonoid ini dia memberikan serapan pada UV dan sinar tampak. Makanya ketika kita melakukan suatu analisis flavonoid, ya biasanya kita menggunakan spektrofotometer UV visible. Ini contoh-contoh flavonoid ya. Jadi flavonoid itu ada golongan flavon, kemudian ada isoflavon, flavanol, flavonol, antosianin, flavanol. Dan ini memiliki sedikit perbedaan dalam hal strukturnya.